berkata, semakin modern suatu bangsa, semakin agama tersingkir dari ruang publik. Agama akan menjadi urusan privat antara manusia dan Tuhannya saja. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, agama tidak mundur dari ranah privat. Ia akan kembali dan memasuki ruang publik, politik, bahkan kebijakan negara. Dan inilah yang para ilmuwan disebut sebagai kondisi posekuler. Jose Casanova dalam Public Religion in the Modern World menjelaskan fenomena ini dalam 3 dimensi. Yang pertama, diferensiasi, yaitu agama mempertahankan kemerdekaannya dari negara. Kemudian ada deprivatisasi, yaitu agama keluar bicara soal keadilan dan isu publik. Dan yang terakhir adalah legitimasi moral, agama menjadi sumber pembenar kebijakan publik. Tapi, bukan berarti agama harus menguasai negara, melainkan agama dan demokrasi kini harus menemukan bahasa bersama untuk berdialog, bukan saling mengucilkan. Juli 2020, Presiden Erdogan mengkonvensi Hagia Sophia yang sebelumnya berstatus museum kembali menjadi masjid. Al Jazeera melaporkan keputusan ini memicu kecaman internasional, namun sekaligus mendongkrak popularitas Erdogan di dalam negeri. Dengan lensa posekular, kita bisa membaca ini sebagai dimensi legitimasi moral versi Casanova yang digunakan secara bermasalah. Simbol agama dipakai untuk memperkuat otoritas negara tanpa terjemahan ke argumen universal yang bisa. Inilah yang Habermas peringatkan. Agama bukan lagi sumber moral, melainkan instrumen kekuasaan. Di Indonesia, Kompas mencatat bagaimana ormas-ormas Islam besar berlomba memberikan endorsement kepada paslon dalam Pilpres 2024. Agama hadir secara masif di ruang kampanye. Inilah deprivatisasi versi Casanova yang terjadi secara nyata. Pertanyaannya, apakah kehadiran agama ini memenuhi syarat Habermas? Apakah argumen-argumen berbasis agama itu bisa diterjemahkan ke dalam kepentingan universal seluruh rakyat dan lintas iman? Atau justru sebaliknya, agama dijadikan komoditas elektoral yang hanya bisa dipahami oleh satu kelompok sembari memikirkan yang lain? Pertanyaan ini yang harus kita tanyakan dulu. Sebagai mahasiswa ilmu politik, saya melihat bahwa pendekatan posekular memberi kita alat analisis yang lebih jujur dari dua kutub yang sering bertengkar antara mereka yang ingin agama mendominasi negara dan mereka yang ingin agama sepenuhnya keluar dari politik. Casanova benar, agama telah dan akan terus hadir di ruang publik, dan itu bukan ancaman bagi demokrasi. Tapi Habermas juga benar, kehadirannya harus disertai oleh kesediaan untuk berdialog dalam bahasa yang dimengerti semua pihak. Tanpa itu, agama akan menjadi penghalang, bukan penjaga demokrasi. Yang mengkhawatirkan dari kasus Turki dan Indonesia bukan bahwa agama hadir di politik, melainkan bagaimana ia hadir. Ketika agama berfungsi sebagai penutup ruang dialog, bukan untuk membuka ruang keadilan universal, maka kita sedang menyaksikan distorsi dari potensi terbaik agama dalam kehidupan bersama. Posekularisme mengajak kita bukan untuk memilih antara demokrasi atau agama, melainkan untuk memikirkan ulang agar keduanya bisa saling menguatkan. Agama digunakan sebagai kompas moral